Sebenarnya ini rangkuman dari materi-materi yang lain nanti yang kita sampaikan besok atau nanti setelah ini kita masih punya waktu, kita sampaikan juga materi-materi yang agak teknis lah. Nah, kemudian kita langsung saja ke materi prinsip dasar ketiga, dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Jadi materi ini untuk membangun budaya ketiga di tempat kerja atau di Maluku Utara. Kita mulai karena kita belajar terkait dengan ketiga, maka yang paling utama itu kita harus tahu dulu asal-usul asal-usul atau sejarah dari bagaimana ketiga itu ada. Jadi dari evolusi, keselamatan, sejarah dan dasar-dasar ketiga. Ini strategi keselamatan manusia di tempat kerja. Jadi kita coba menelusuri rekam jejak dari evolusi ketiga dan insting pada waktu keadaan masih primitif menuju arsitektur hukum perlindungan ketiga yang modern. Pertama di Indonesia. Jadi ini di dunia dan nanti masuk juga ke Indonesia. Jadi ini sedikit terkait dengan sejarah ketiga ya, dari waktu ke waktu, dimulai dari zaman purba atau zaman klasik atau zaman prasejarah dulu. Itu pada saat itu pekerjaan-pekerjaan itu masih dilakukan perorangan atau mungkin secara keluarga, kelompok-kelompok kecil. Jadi perlindungan fisik dasar itu masih bersifat insting. Pada saat itu menggunakan insting dari orang per orang atau kelompok kecil itu. Itu biasanya dalam kegiatan-kegiatan berburu pada waktu itu untuk mencukupi kebutuhan pangan orang-orang di zaman prasejarah itu. Nanti masuk ke era revolusi industri di abad 18, di mana pada saat itu sudah ditemukan James Watt menemukan mesin uap. Jadi mulai ada terjadi mekanisasi atau teknologi, telonjakan kecelakaan akibat dari teknologi itu. Ini mekanisasi masif akibat lonjakan kecelakaan akibat teknologi baru yang tercipta sejak ditemukannya mesin uap oleh si James Watt ini di era revolusi industri. Nah, masuk di abad manajemen, di sistematisasi manajemen, ketiga itu sudah mulai diorganisasi. Jadi sudah secara terpisah, ya analisis sebab akibat. Nah, kemudian masuk ke era modern yang saat ini kita pakai. Itu sudah integrasi antara manajemen risiko, kemudian penegakan hukum dan standar-standar global yang kita ratifikasi. Itu sejarah singkat dari waktu ke waktu. Nah, untuk hukum keselamatan tertua yang menjadi basis yang dicatat dalam artefak terkait dengan hukum keselamatan ketiga itu ada pada abad 17 sebelum Masehi. Pada waktu itu di satu wilayah di dataran Mesopotamia sana, sekarang itu mungkin sekitar wilayah Irak itu di timur tengah sana, tepatnya ada satu kerajaan namanya kerajaan Babilonia. Ada satu raja di situ yang bernama Raja Muradi. Pada saat itu yang orang inilah yang pertama-tama menerapkan hukum terkait dengan ketiga yang masuk di abad 17 sebelum Masehi. Ini menandai tahap awal kesadaran awal peradaban dan perlindungan pekerja kasar. Kemudian masuk ke abad 80, ini sudah Masehi, itu di era Kekaisaran Romawi. Mulai APD diperlakukan pertama. Jadi alat pelindung diri itu mulai diperlakukan pertama di era Kekaisaran Romawi, di mana orang mulai mengamati bahaya terkait debu beracun dan secara eksplisit mensyaratkan penggunaan masker pada saat itu, tutup hidung bagi para penambang saat itu. Kemudian semakin ke sini di 1450 Masehi, pada waktu era Renaissance, ada protokol konstruksi alat-alat berat lah. Itu mensyaratkan secara wajib agar seluruh pekerja menggunakan topi baja pada waktu itu, yang saat ini yang kemudian menjadi cikal bakal safety helm saat membangun obelisk raksasa pada saat itu di lapangan Santo Peter. Jadi ada patung besar itu, patung raksasa itu dibangun, pekerjanya sudah diwajibkan untuk menggunakan topi baja, karena takut jangan sampai ada reruntuhan material dari atas jatuh kena kepala. Itu di era Renaissance di tahun 1450. Nah, untuk menjadi katalis di revolusi industri di abad 18, kenapa itu ada penggunaan tenaga-tenaga mesin, mulai adanya mekanisasi karena teknologi mulai ditemukan, ada penemuan mesin uap pada waktu itu. Kemudian mulai dilakukan pengenalan metode-metode baru terkait dengan pengolahan bahan-bahan baku yang digunakan karena mungkin berisiko terhadap kesehatan, bahan-bahan kimia pada saat itu. Nah, masuk lagi ada revolusi listrik, ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison pada saat itu, dan kemudian dilakukan pengorganisasian yang secara skala besar pada saat itu. Dampak negatif dari ledakan risiko itu jelas peningkatan drastis angka kecelakaan kerja yang fatal, karena teknologi-teknologi baru, orang masih bingung bagaimana cara untuk bisa meminimalisir risiko-risikonya. Kemudian ada hal lain lagi yang menjadi dampak negatif, itu munculnya penyakit-penyakit baru akibat kerja. Jadi pada saat itu akibat pekerjaan, bahan, ada penggunaan bahan maupun proses-proses manufaktur pada saat itu, sehingga ada ledakan risiko-risiko baru pada saat itu yang sebelumnya belum ada, yang pekerjaan masih dikerjakan oleh tenaga-tenaga kerja manusia pada saat itu, kemudian beralih ke penggunaan mesin-mesin. Jadi ada teknologi baru. Wah, ini ternyata ada bahaya-bahaya baru yang muncul akibat penggunaan teknologi itu. Nah, respon evolusi ketiga itu, perkembangan ketiga kemudian ikut berakselerasi mengikuti teknologi tadi yang buat. Nah, mulailah di situ orang-orang kemudian menyediakan alat pelindung diri, kemudian memasang alat-alat pengaman atau safety device itu di peralatan atau mesin-mesin yang bergerak itu. Kemudian selanjutnya
di awal abad 20 disinilah kebangkitan tanggung jawab terkait dengan hukum, menegakkan hukum ketiga itu. Nah, mulai dari di Amerika Serikat sana dibuat ada satu hukum no fault principle, jadi tanpa kesalahan. Jadi korban yang menjadi korban kecelakaan itu kemudian langsung mendapatkan ganti rugi jika kecelakaan terjadi dalam lingkup pekerjaan tanpa memandang apakah itu kecelakaan itu akibat kesalahan si korban atau bukan, langsung diberikan ganti rugi gitu. Kompensasi itu sudah dibuat di Amerika Serikat di tahun 1919. Pada saat itu Indonesia belum merdeka ya, kita masih di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, kemudian di Inggris sistem kompensasi konvensional itu pun kemudian dilakukan. Jadi ada prinsip pembuktian terbalik, sistem yang jauh lebih berat sebenarnya. Pekerja harus bisa membuktikan secara hukum bahwa kecelakaan yang terjadi itu bukanlah terjadi karena kesalahan si pekerja itu. Nanti kalau dia bisa membuktikan bahwa itu bukan kesalahan dia, baru kemudian diberikan kompensasi untuk bisa dicairkan kompensasi haknya dia. Pada saat itu. Nah, kita ikut meratifikasi pada saat itu dan ini menyebabkan tanggung jawab terkait dengan ketiga itu berada di manajer pertambangan. Nah, jadi ini mulai dari sini sebenarnya. Ini sudah dilakukan di awal abad 20 di Amerika Serikat maupun di Inggris pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 1931, dekat-dekat Indonesia merdeka ya pada saat itu, tapi belum merdeka. Ada satu teori yang dibuat oleh seorang tokoh bernama H.W. Hendrik dalam bukunya yang berjudul Industrial Accident Prevention. Jadi, di dalam buku itu dia membahas terkait dengan keselamatan kerja. Itu tidak lagi reaktif, melainkan terorganisir melalui secara terarah. Jadi, prinsip dasar si Hendrik ini menerbitkan buku itu bahwa kecelakaan bukan kebetulan, melainkan hasil dari rantai sebab akibat atau terkenal dengan nama teori efek domino. Nah, ini adalah fondasi utama, fondasi mutlak bagi seluruh program keselamatan kerja modern yang mungkin sampai saat ini kita gunakan. Itu di era manajemen ketiga, di mana terjadi titik balik terorganisir pada tahun 1931. Nah, ketiga masa kini itu mulai beranjak dari teori ke standar global. Jadi teori-teori yang tadinya hanya sifatnya teori, kemudian berubah menjadi standar global yang diikuti oleh skala internasional. Jadi ada standar internasional ISO, kemudian di sini di negara kita di Indonesia ada sistem nasional yang kita namakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Jadi implementasi sistemik tingkat nasional untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja itu terintegrasi dengan proses menyeluruh dalam proses produksi yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, kemudian ada evolusi paradigma regulasi ketiga di Indonesia, itu dimulai di tahun 1847 sampai dengan 12 Januari 1970. Fokus pengamanan itu masih pada pengamanan mesin atau benda-benda mati pada saat itu. Jadi dimulai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keselamatan sepenuhnya ditujukan untuk menjaga area fisik. Apa itu area fisik? Jadi mesin uap, instalasi listrik, jalur lori atau rel itu kemudian untuk manusia sebenarnya belum terlalu menjadi prioritas perlindungan nyawa pekerjanya karena memang kita masih dalam era kolonial, era penjajahan pada saat itu. Nah, nanti di tahun 1970 tepatnya di tanggal 12 Januari barulah fokus itu mulai dibuat karena itu Indonesia sudah merdeka. Jadi mulai dilakukan perlindungan terhadap manusia atau tenaga kerja itu. Itu ditandai dengan lahirnya satu undang-undang yang fenomenal namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, di mana di situ terjadi pergeseran fundamental. Negara sudah fokus pada pemenuhan hak-hak asasi dari pekerja atas ruang kerja yang aman dan sehat, selamat pekerjanya. Itu di paradigma regulasi ketiga di Indonesia. Nah, untuk periode Hindia Belanda 1947 sampai 1910, pengawasan era uap dan listrik pada saat itu. Pemerintah Hindia Belanda pertama-tama melakukan inspeksi teknis pengawasan yang ketat itu diberlakukan pada mesin-mesin uap karena mereka mendatangkan mesin uap ke Indonesia cukup banyak pada saat itu untuk dibuat atau dipakai di sini di Indonesia. Jadi karena untuk menjaga supaya mesin-mesin uap itu tidak rusak, yang pertama-tama mereka melindungi aset itunya tadi, investasi alat beratnya. Jadi pekerjanya sabar dulu. Nanti baru di Statbald nomor 20 ada undang-undang uap, itu secara khusus mengatur keselamatan operasional untuk pemakaian mesin uap, undang-undang uap. Nah, kemudian nanti dibuat regulasi keselamatan kerja diperluas lagi untuk mengawasi pemakaian mesin diesel dan instalasi listrik di industri-industri pengolahan milik pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Ini ada periode Hindia Belanda juga, spesialisasi objek bahayanya cuma bahan-bahan yang mudah meledak atau menyala, kemudian mesin uap, kemudian bahan-bahan beracun, kemudian bahan-bahan peledak pada saat itu. Kemudian kita lanjut, kita next saja. Nah, titik balik regulasi nasional itu sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Jadi secara resmi dan menyeluruh, pemerintah Republik Indonesia pada saat itu di zaman Presiden Soekarno-Hatta mencabut undang-undang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dianggap sudah tidak sesuai begitu karena dia tidak terlalu memanusiakan manusia. Kemudian diganti atau ditambah dan dilengkapi dengan peraturan pelaksana serta penjabaran teknis mutlak melalui peraturan menteri dan keputusan menteri tadi yang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Dari sini pergeseran paradigma sangat jelas. Undang-Undang 170 ini membalikan fokus secara total dari sekedar regulasi untuk melindungi alat-alat tadi, aset-aset pabrik tadi. Negara kemudian hadir menerapkan kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan dan kesehatan setiap individu atau setiap pekerja di tempat kerja.
Nah, kemudian ada perluasan regulasi sektor yang berisiko. Itu di tahun 1973 sampai 79 di sektor pertambangan diterbitkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 73 tentang pengaturan dan pengawasan ketiga yang memang dia spesifik operasional untuk ekstraksi dan pertambangan. Kemudian nanti ada regulasi sektoral lainnya, bahan kimia dan pestisida melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973. Dia langsung mengawasi ketat peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida pada saat itu. Kemudian untuk paparan radiasi berbahaya, terbit lagi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1975 yang mengatur tentang penanganan area-area yang ada paparan radiasi berbahaya. Nah, untuk minyak dan gas bumi, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1979 terkait dengan keselamatan kerja khusus pada instalasi hulu dan hilir terkait dengan pemurnian dan pengolahan migas. Nah, itu sekedar sejarah panjang dari K3 di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut dari mengamankan mesin menuju ke memanusiakan pekerja. Jadi paradigma reaktif tadi berubah menjadi paradigma proaktif. Singkatnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Apa itu kecelakaan? Maksudnya, jadi kecelakaan itu apa sebenarnya? Jadi itu kecelakaan sebenarnya tidak diduga, sifatnya sebenarnya tiba-tiba, bahkan juga sebenarnya tidak dikehendaki. Mana ada orang yang menduga terjadinya kecelakaan atau menghendaki supaya terjadinya kecelakaan. Namun dia berpotensi besar menimbulkan korban manusia dan atau mungkin aset-aset atau harta benda. Itu sebenarnya yang dimaksud dari kecelakaan. Nah, kalau insiden itu satu kejadian yang tak terduga yang mengakibatkan kacaunya terjadi kekacauan proses pekerjaan atau proses produksi yang sebelumnya telah direncanakan. Nah, itu namanya insiden. Nah, contoh teman-teman bisa lihat, mereka sudah merencanakan nih dari kotak A ke kotak B dan kemudian ke kotak C. Terjadi insiden di situ, maka terjadi gangguan proses pekerjaan atau proses produksi itu. Gangguannya misalnya dari kotak B ke kotak C akibat terjadinya insiden itu. Nah, untuk memahami perbedaan antara insiden dan kecelakaan, maka teman-teman bisa lihat. Kalau insiden itu dia terfokus ke kekacauan proses pekerjaan atau proses produksi. Sementara kalau kecelakaan, jelas itu dia sudah menimbulkan kerusakan, bahkan kerugian yang nyata. Kalau insiden belum tentu. Walaupun proses pekerjaan tadi terhenti atau proses produksi tadi terhenti, tapi belum tentu ada terjadi kerusakan atau kerugian. Itu insiden. Tapi kalau kecelakaan sudah pasti. Nah, dampak nyatanya tadi sama, insiden terhentinya rencana-rencana produksi yang sudah dibuat. Tetapi kalau untuk kecelakaan, dampak nyatanya ya rusak, hancurnya properti, tercemarnya lingkungan, bahkan untuk korban fisik, jelas terdapat cedera, bahkan fatality, bahkan kematian. Itu kalau kecelakaan. Kalau insiden, memang dampak nyatanya dia terhenti rencana produksi atau rencana kerja tadi, tetapi untuk korban fisik belum tentu ada. Jadi walaupun ada terjadi insiden, belum tentu ada orang cedera, atau bahkan ada orang meninggal di situ, belum tentu. Walaupun ada terjadi insiden di situ. Tapi kalau sudah terjadi kecelakaan, sudah pasti ada korban fisik. Jadi pasti ada terdapat orang yang cedera di situ, mau cedera ringan, berat, bahkan ada menimbulkan penyakit akibat kerja, atau yang lebih fatal ya terjadi kematian tadi, fatality. Nah, itu perbedaan antara insiden dan kecelakaan. Nah, spektrum kerugian kecelakaan kerja itu kira-kira ya seperti ini teman-teman bisa lihat. Pada yang pertama terjadi cedera fisik, baik fisik maupun mental. Jadi tidak selamanya cedera itu sifatnya fisik saja, bisa juga dia mengganggu psikologi orang, mental orang. Jadi karena misalnya dia pernah tergelincir, mengoperasikan ekskavator ada pekerjaan-pekerjaan cutting misalnya di dekat-dekat jurang, terus tiba-tiba dia pernah tergelincir walaupun ekskavatornya misalnya hanya rusak misalnya seperti itu, dan si pekerjanya ini tadi mungkin cuman ada goresan-goresan lah gitu, cederanya sangat ringan, cedera fisiknya, tapi secara mental itu sebenarnya sangat membantu. Orang itu bisa trauma begitu kerja di lingkungan-lingkungan begitu, sudah dia mulai ingat. Apalagi pada saat dia misalnya ekskavator itu tergelincir, dia sempat orang sini bilang sempat tak pukul dia ke kepala misalnya begitu. Kemudian dia tersadar, tapi beberapa waktu kemudian dia sadar, tapi itu cukup membuat trauma. Dan pasti dia bangun, seandainya kalau kita tersadar selamanya, kira-kira kita keluarga atau anak ini bagaimana? Nah, menimbulkan trauma tadi. Nah, kemudian yang kedua jelas kematian, fatality. Kalau memang kecelakaan itu langsung, terus sekian detik bahkan, tarik 1 detik kecelakaan terjadi, orang itu kemudian menjadi korban dalam hal ini, ya, misalnya meninggal. Nah, kemudian terjadi kerusakan properti. Pasti kalau kecelakaan itu pasti ada yang rusak, kerusakan properti tadi. Entah unit yang kita gunakan atau secara tidak sengaja kita mungkin menabrak bangunan atau apa itu. Yang jelas properti pasti rusak. Nah, ujung-ujungnya ada kerugian produksi di situ. Produksi sementara dihentikan dulu nih, mau dilakukan investigasi dan lain sebagainya. Teman-teman tahu lah perusahaan kalau misalnya kasih stop sedikit berapa jam, apalagi kalau misalnya sampai setengah hari, berapa banyak mereka rugi. Dan kemudian ujungnya nanti biasanya terjadi kerusakan lingkungan. Kalau misalnya bahan yang dibawa itu kemudian tumpah, nah itu juga bisa menyebabkan masalah dengan lingkungan. Nah, kerugian di lapangan ini seringkali merupakan kombinasi berantai dari sekitar 5 faktor tadi di atas itu ya. Jadi itu kerugian-kerugian yang terkait dengan kecelakaan kerja. Nah, kemudian sebagai pengingat teman-teman bisa lihat, apakah teman-teman atau Anda mau seperti ini? Karena teman-teman tahulah 1 detik kelalaian itu dapat menghancurkan masa depan kita semua, maksudnya masa depan pekerja tadi, mau pekerja yang kasar atau dia operator atau siapapun itu yang bekerja, itu 1 detik kelalaian saja itu menyebabkan hancurnya masa depan orang yang bersangkutan, keluarganya,
Bahkan mungkin perusahaan tempat dia bernaung, kalau misalnya dia itu operator yang sudah sangat senior, bahkan sudah beberapa kali perusahaan misalnya mengirim dia keluar, misalnya mengirim ke Jakarta, atau ada beberapa perusahaan bahkan mengirim ke China, misalnya seperti itu. Nah itu jadi kerugian. Ada beberapa contoh ini teman-teman bisa lihat bagaimana kasus kecelakaan kerja itu terjadi. Orang terjepit di pipa ini, apakah teman-teman mau misalnya kejadian-kejadian itu terjadi? Atau seperti ini. Nah itu teman-teman bisa lihat. Atau seperti ini, terjadi kebakaran dan korbannya kemudian terbakar bahkan hampir separuh tubuhnya. Nah ini akibat-akibat yang muncul. Kenapa kecelakaan itu bisa terjadi? Sebenarnya kecelakaan itu bukan sekedar orang kemudian berpikir, oh dia nasib sudah. Ya bang, itu tiba-tiba tadi padahal ini mungkin dia nasib sudah. Tidak. Jadi kecelakaan itu bukan sekedar orang baca cerita terkait dengan nasib buruk, bukan. Kecelakaan itu bermula dari sebenarnya tindakan yang tidak aman. Kalau dalam bahasa Galela itu orang bilang unsafe action. Dan kemudian ada pengabaian-pengabaian standar-standar keselamatan dasar SOP. Orang kemudian mengabaikan itu. Itu bisa terjadi kecelakaan. Jadi tidak melulu itu dia nasib buruk begitu. Wah, dia takdir sudah, ini dia nasib sudah. Ironisnya di dalam dunia industri itu K3 malah seringkali di nomor 2-kan. Ya, terlihat dari realitas dalam banyak kasus keselamatan pekerja itu seringkali dikorbankan demi mengejar kecepatan, target, dan bahkan ada juga efisiensi atau penghematan biaya untuk jangka-jangka pendek gitu. Supaya jangan terlalu keluar uang banyak atau supaya cepat target terpenuhi. K3 kemudian di nomor 2-kan. Keselamatan pekerja dikorbankan. Nah, ada pertanyaan kritis yang kemudian muncul. Apakah kalau kita pikir-pikir target produksi itu sepadan dengan nyawa manusia? Mungkin bulan ini kita belum memenuhi target, kita bisa usahakan bulan depan target itu tercapai. Minggu ini belum memenuhi target, kita harus dorong supaya produktivitas itu lebih tinggi lagi, supaya minggu depan kita capai target. Tapi kalau nyawa manusia, hari ini dia kaki putus, terus bisa diganti kaki yang sama, kecuali kaki palsu. Nah, itu kalau untuk cacat. Hari ini dia satu tangan misalnya, kemudian putus, kita sudah tidak bisa beli tangan lagi, tangan yang seperti itu untuk ganti. Harus beli tangan palsu, tidak sama. Apalagi sampai hilangnya nyawa, karena terjual nyawa. Nah itu kemudian selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah target produksi yang ingin dicapai perusahaan itu sepadan gitu dengan nyawa manusia, nyawa manusia. Nah, kita kan tidak bisa melihat nyawa manusia orang per orang. Jadi teman-teman yang saat ini mengikuti kegiatan sertifikasi lisensi ini, saya pribadi tidak melihat teman saja satu persatu orang, bukan. Tapi di balik teman itu kalau dia belum menikah, berarti ada dia keluarga, orang tua, mama, papa, adik, kakak yang mungkin lagi sekolah, dia kerja, dia bisa tambah-tambah uang saja untuk bantu-bantu dia saudara-saudara sekolah. Atau mungkin dia kalau dia masih bujang, dia cewek di kampung kah, di mana masih tunggu-tunggu malam-malam jaga baku telepon. Dengan janji nanti kalau kita kerja di sini beberapa bulan, kita pulang langsung minta pangan. Itu yang masih bujang. Kalau yang sudah menikah, itu lebih dalam lagi. Karena ada anak-anaknya di rumah yang nunggu, dong papa ini kalau pas pulang cuti, bawa dorang di mall, misalnya seperti itu. Ada orang istri di rumah juga begitu, tunggu-tunggu suami pulang. Begitu kalau terjadi kecelakaan, kalau misalnya cacat, ya dorang sih dia orang-orang yang dorang sayang itu ke fisik begitu. Tapi pasti sangat menimbulkan situasi traumatis. Anak lihat papa su cacat, papa kaki sepopo, misalnya atau lihat bini, dia lihat, wah ini itu ini kayaknya seakan payah sudah ini kalau bikin PR malam-malam karena cacat nih, gitu misalnya. Nah itu yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis, sehingga juga menjadi bahan introspeksi untuk selalu kita orang mengingat. Nah, kebetulan teman-teman mengikuti kegiatan pelatihan sertifikasi lisensi ini, ya mungkin beberapa teman-teman lain yang bukan operator, misalnya dia karyawan di bagian mana bisa saling mengingatkan. Itu pentingnya, jadi supaya jangan terlalu kerja mengabaikan terkait dengan keselamatan, karena bukan diri sendiri yang kita orang pikirkan, selalu kita orang keluarga. Kita orang pergi dengan selamat, kalau boleh pulang juga dengan selamat. Nah, kemudian untuk mengubah paradigma tadi itu, maka dibuatkan ada 5 pendekatan fundamental. Jadi pendekatan kemanusiaan, kemudian ada pendekatan ekonomi, kemudian ada pendekatan filosofis, kemudian ada pendekatan keilmuan, dan pendekatan hukum. Ini semua dia kerangka kerja utuh untuk menjamin masa depan industri tadi itu dia bisa jalan, bisa berkelanjutan. Nanti kita orang coba bahas satu persatu. Terkait dengan pendekatan kemanusiaan, jadi pencegahan tadi, kecelakaan kerja itu bisa menimbulkan penderitaan panjang bagi korban dan keluarganya, seperti saya sebutkan tadi. Maka dilakukan perlindungan menyeluruh. Ketiga itu hadir sebagai perisai, sebagai benteng untuk melindungi rekan-rekan pekerja dan masyarakat luas pada umumnya di sekitar lingkar tambang, area operasi. Karena teman-teman tahu lah, akibat aktivitas tambang itu kalau misalnya tidak juga dibarengi dengan kesadaran menerapkan ketiga yang baik, imbasnya cuma bukan orang di lingkar perusahaan, yang di lingkar perusahaan juga kena banjir lah, debunya lah, macam-macam gitu, asap, apa segala macam. Jadi keselamatan di tempat kerja itu bukan hak istimewa begitu. Bukan ini kasih hak istimewa nih, untuk mendapatkan keselamatan di tempat kerja, bukan. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Itu terkait dengan pendekatan kemanusiaannya seperti itu. Kemudian ada pendekatan ekonomi. Apa itu? Untuk mencegah kerugian-kerugian yang muncul. Jadi ketiga itu investasi strategis untuk mengamankan aset-aset perusahaan dan juga kerugian-kerugian finansial lainnya akibat terjadi kecelakaan. Tujuannya nanti meningkatkan produktivitas, karena kalau lingkungan kerja itu bagus, bebas dari rasa khawatir, rasa was-was akan terjadinya kecelakaan begitu. Aduh ini kerja tidak safety nih. Nah kalau semua itu bagus, kerja nyaman, kerjanya safety, pasti dia ikut mendorong tenaga kerja untuk mencapai output
produksi yang maksimal tadi, sehingga target-target pasti tercapai karena orang kerja nyaman, beberapa keselamatan terjamin. Nah, itu terkait dengan pendekatan ekonomi. Kemudian ada pendekatan filosofis. Jadi ketiga adalah itu upaya-upaya pemikiran yang mendalam serta terapannya. Ini suatu hal yang filosofis kan. Tujuannya jelas untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dari si tenaga kerja. Hasil akhirnya untuk menghargai hasil karya budaya manusia guna menunjukkan kesejahteraan yang paripurna. Ini kata-kata yang filosofis karena kita gunakan pendekatan yang filosofis. Ada juga pendekatan yang keilmuan. Apa? Ketiga itu bukan sekedar teori, melainkan ilmu-ilmu pengetahuan terapan. Jadi bukan cuma kita orang pelajari, tapi memang kita harus terapkan. Jelas fokus utamanya ada di accident prevention. Jadi pencegahan kecelakaan secara sistematis. Jadi diatur sedemikian rupa, jadi dia sangat sistematis. Cakupannya antara lain mencegah kecelakaan fisik, mencegah bahaya terjadinya kebakaran, mencegah terjadinya risiko pada peledakan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, hingga kemudian munculnya mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, matriks integrasinya kira-kira ada 5 juga. Untuk kemanusiaan itu pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan nyawa si pekerja dan keluarganya. Kemudian untuk ekonomi, untuk mengembangkan aset dan mendorong lonjakan produktivitas itu. Kemudian untuk filosofinya, kesejahteraan jasmani dan rohani yang seimbang. Kemudian untuk keilmuan, itu metode saintifik untuk accident prevention. Nah, sementara yang terakhir dilakukanlah penegakan hukum. Untuk apa? Itu menjadi landasan kepatuhan mutlak dari pemenuhan standar-standar atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ketiga, itu kewajiban hukum. Jadi dia bukan sekedar himbauan. Pendekatan hukumnya jelas. Tiga, merupakan ketentuan perundang-undangan yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Apabila tidak diikuti atau tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi pelanggaran di situ ke bawah. Pelanggaran terhadap ketiga jelas dapat dikenakan sanksi denda maupun pidana. Jadi bahkan ya kurungan, penjara. Itu kewajiban hukum. Jadi ketiga bukan sekedar himbauan. Apabila tidak dilaksanakan, maka jelas konsekuensinya akan dikenakan sanksi. Jadi bedanya ada denda, ya bisa juga kurungan, penjara. Nah, sasaran utamanya pasti manusia. Manusia yang paling pertama di situ. Melindungi tenaga kerja dan orang lain. Orang lain itu tamu atau ada orang-orang yang itu berurusan di dalam tempat kerja situ dalam perusahaan, mereka juga wajib untuk dilindungi. Kemudian aset. Sasaran utamanya ya aset tadi, aset perusahaan. Jadi dia bisa menjamin sumber-sumber produksi tadi dipakai secara aman dan efisien. Alat-alat berat yang rekan-rekan sekalian operasikan itu bukan cuma dipakai secara aman, tapi juga harus efisien. Orang harus mengingat bahwa ini adalah barang-barang milik perusahaan. Kita orang gunakan juga selain aman untuk kita berdiri, barang ini juga dia tahan lama begitu. Maksudnya aman, ini barang efisien kita orang gunakan pada dia. Bukan bahasa kita orang sini bukan bawa barang murutu begitu. Murutusan model itu. Apalagi kalau emosi, ada masalah sedikit habis. Unit sasaran sudah. Injang gas baru semua kasih barang. Salah betul sudah. Nah, muaranya nanti ke sistem. Jadi untuk menjamin proses produksi itu berjalan aman, lancar. Nah, itu sasaran utama dari pelaksanaan K3. Kemudian ada model keseimbangan antara kesehatan tenaga kerja. Yang pertama untuk beban kerja, fisik dan mentalnya harus selalu berimbang. Untuk lingkungan kerjanya terkait dengan fisik, kimia, biologi, terkait dengan ergonomi, bahkan terkait dengan faktor psikologi. Nah, untuk kapasitas kerja ada keterampilan di situ. Orang itu harus betul-betul terampil. Baru kemudian ada kapasitas kerjanya. Misalnya kalau teman-teman sebagai operator ya memang harus jadi operator yang terampil dulu. Nah, kemudian kesegaran jasmani dan rohani. Tidak melulu kesegaran jasmani. Seringkali saya selalu mengingatkan di kegiatan-kegiatan seperti ini pada rekan-rekan sekalian para peserta. Kesehatan itu ada dua, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Karena mungkin teman-teman selalu berpikir bahwa orang itu sehat dilihat dari fisik. Badan berotot, fisik tinggi besar, bagus sekali nih, ini sehat nih, misalnya gitu. Begitu dia lihat, dia itu laki-laki, dia ketemu laki-laki, dia coba mata. Misalnya begitu, padahal fisik bagus kok, iyo, fisik bagus mungkin apa? Dia suka laki-laki tuh, misalnya begitu, laki-laki pun suka laki-laki, misalnya. Nah, itu kan berarti tersehat, fisik bagus, berotot, ikut gym. Padahal luar, dia kesana tak pernah bawa cewek, bawa laki-laki terusin, bahaya, misalnya. Sebaliknya pun begitu, kesehatan itu tidak dilihat saja dari jasmani tadi itu. Jadi ada orang lihat begini, ini tersehat, ya apa? Karena dia berjalan mungkin, mohon maaf, kaki pincang begitu, berjalan balengan, kaki pincang tersehat, sabar dulu. Begitu ada tes ujian fisika, kimia ini, orang yang sehat sini suara-suara meleleh, dia yang kaki pincang tadi dia lipat rumus-rumus, baru dokter sadar, kaki pincang tapi otak encer. Nah itu teman-teman harus. Jadi kalau dua-duanya beriringan ya, itu baru dikatakan orang itu segar secara jasmani dan rohani. Kemudian status kesehatan terkait dengan gizinya, itu juga harus lihat. Dan kemudian usia itu tidak bisa dibohongi gitu. Orang mau bapaksa sekuat apapun itu, kalau misalnya anak sudah di atas 40, mau dekat-dekat 50 ke atas, bos mikir sudah, jangan paksa. Ini kenal angin sedikit, malam-malam dingin bagi, besok tak bisa bangun sampai tengah hari, bagi paracetamol deh, neurologin sampai. Nah itu untuk kapasitas kerja, faktor usia juga dilihat. Untuk teman-teman sebagai operator, teman-teman harus syukur sudah. Kita ini kerja, kita jadi operator ini harus mesti ada opsi lain, harus ada peningkatan lain di standar usia yang begitu. Jangan sampai misalnya sudah memasuki usia 40-an ke atas, nah itu bebannya agak berat. Kalau duduk terus, pastikan dari waktu ke waktu, besok lagi misalnya. Nah itu KKG, tulang belakang sudah, duduk juga sudah betul gitu. Soalnya ini harus diperiksa sudah. Bukan monitor sehat, bukan. Karena usia, tidak bisa dibohongi.
Nah, hal-hal lain juga terkait dengan kapasitas kerja itu kita tidak bisa bohongi juga. Masalah gender tadi, jenis kelamin. Walaupun bukan berarti kita membedakan antara perempuan, laki-laki, tetapi tetap harus kita lihat. Misalnya kalau ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya tidak etis saja misalnya kalau dilakukan oleh perempuan. Kurang sayang pada orang, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang berat di tengah-tengah lapangan sana matahari bagi, apalagi kalau sekarang ini kan matahari ada 4, ada 5 di atas kapal. Kalau misalnya yang bersangkutan itu dia angka pipa, angka apa gitu. Apa Pak? Kita kan emansipasi wanita Pak, tidak ada masalah. Biar saya angka sudah. Kalau dia masih cewek saya pastikan wah kasihan. Maksudnya pasti tangan kasar, nah, kira-kira seperti itu. Jadi faktor jenis kelamin itu harus dia. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu sudah banyak bisa. Yang bukan pekerjaan resminya, operator banyak, ataupun jago-jago, yang cewek-cewek itu jago-jago mengoperasikan excavator, dump truck, loader, forklift banyak, itu tidak ada masalah. Tapi di pekerjaan-pekerjaan tertentu ya tetap harus dilihat. Dan kemudian terkait dengan ukuran tubuh juga, kapasitas kerja. Ada di pekerjaan-pekerjaan tertentu, kalau misalnya orang itu ya dia tinggi badan misalnya, mohon maaf misalnya kalau orang sini bahasa bilang ya ukuran 1 cupa begini. Akibatnya di beberapa pekerjaan tertentu tempat duduk itu sudah didesain sedemikian rupa, kan dia selalu pendek, di alas bantal sampai 2 begitu. Dari dashboard baru dia keluar. Coba pasti mati. Nah itu kalau memang terus dipaksakan, ya jelas dia sibuk setiap dia mau mengoperasikan satu peralatan mesti alas tanpa dulu itu sampai 3 ampa naik ke atas. Karena ekonomi 1 meter kotor. Nah itu hitung intermezzo saja ya. Itu model keseimbangan untuk kesehatan tenaga kerja. Kemudian untuk hierarki landasan hukum ketiga, sebenarnya kita sudah bahas juga di depan tadi, ada di dalam ketentuan konstitusi negara, tepatnya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini dari negara ke kita orang. Kita punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Siapa yang sediakan? Biasanya harus negara yang menyediakan itu. Lewat lobby-lobby investasi apa segala macam perusahaan masuk kemudian orang bekerja. Nah, yang terjadi sekarang kan mohon maaf ya. Kadang-kadang orang cari kerja sampai setengah mati begitu. Padahal jelas di pasal 27 ayat 2 di dalam ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar dia bilang begitu. Tiap-tiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini jadi cantolan landasan hukum ketiga nanti turun kembali di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dia menjadi payung hukum terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Nanti baru turun spesifik yang lex specialis itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 khusus bidang ketenagakerjaan ketiga. Itu hierarki landasan hukum. Kemudian untuk di segitiga fundamental kewajiban ketiga itu ada di tempat kerja terdapat satu kegiatan atau usaha apapun itu. Kalau misalnya dia mempekerjakan orang di situ, ada tenaga kerja yang bekerja di situ, maka dia masuk dalam kewajiban untuk menerapkan ketiga. Kenapa? Di tempat-tempat itu pasti ada sumber bahaya. Ya, ada terdapat potensi bahaya operasional. Sekecil apapun itu potensi pasti ada. Jadi, kewajiban ketiga itu dia berlaku mutlak. Di tempat kerja, apapun bentuk tempat kerjanya yang mempekerjakan orang, pasti ada sumber bahaya di situ. Segitiga ini kemudian jika dia terpenuhi tadi, ada tempat kerja, ada orang yang bekerja, pasti ada sumber bahaya di sana, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu secara sah dia mengikat tempat tersebut. Itu hal yang fundamental. Kemudian untuk ruang lingkup, jelas dia tanpa batas, kurang lebih ada sekitar 18 sektor lapangan kerja, masuk semua. Untuk teritorinya, dia berlaku di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, bahkan di atas udara, yang semuanya masih ada di dalam wilayah NKRI, itu masuk dalam ruang lingkup penerapan K3. Nah, untuk kondisi fisik, mencakup semua tempat kerja. Walaupun tempat kerja itu temporary atau sifatnya sementara, nanti dia bisa pindah lagi, misalnya begitu. Atau tempat kerja yang ada di ruangan tertutup, atau tempat kerja yang ada di ruangan terbuka, dia diam, atau dia bergerak. Namanya tempat kerja. Itu masuk dalam ruang lingkup perlindungan ketiga itu tadi. Outputnya yang keluar ke sana itu berlaku untuk industri penghasil barang maupun jasa, tanpa kecuali. Industri penghasil barang tadi, atau cuma industri jasa yang menghasil jasa, semuanya wajib masuk dalam ruang lingkup perlindungan ketiga itu. Kurang lebih ada sekitar 18 sektor lapangan kerja. Nah, di pasal 1 itu di pasal 3 itu disebutkan yang kuadran pertama itu ada infrastruktur fisik, ya keadaan mesin, instalasi, pesawat atau unit tadi, kemudian bahan-bahan yang digunakan. Nanti di kuadran kedua itu dia menjelaskan terkait dengan karakteristik dari tugas, sifat-sifat pekerjaan itu bagaimana. Nah, kemudian di kuadran ketiga dijelaskan perilaku dan sistemnya, cara bekerja atau SOP-nya bagaimana. Nanti dia di ujung sekali, di akhir, dia terkait dengan lingkungan kerja dan proses produksi yang secara menyeluruh. Jadi dia tetap, ketiga itu siklus yang berkelanjutan. Dia tetap continue, bukan laksanakan ini, nanti besok saja dulu, laksanakan ketiga sudah, nanti minggu depan baru laksanakan. Dia itu siklusnya, dia berkelanjutan. Mulai dari proses pelaksanaan, kemudian pembuatan, perencanaan, kemudian pembuatan, kemudian nanti ada pengangkutan tadi, kemudian diadakan atau ada peredaran, kemudian dipasang tadi, ada pemasangan, kemudian digunakan pemakaian, kemudian dilakukan tes berkala. Ya ada tes pertama, pada saat itu baru mau digunakan, dan kemudian selanjutnya ada tes berkala. Nah, untuk proses pengesahan teknis pemakaian tadi, peralatan-peralatan itu tadi, yang pertama dilakukan validasi angka dan spesifikasi speknya. Nanti kemudian masuk ke tahap kedua, ada pengesahan gambar-gambar rencana, kemudian ada persetujuan dari rencana itu, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengujian, ada inspeksi fisik,
ke lapangan langsung ke lokasi, dan kemudian yang terakhir dilakukan pengesahan pemakaian. Jadi ini izin resmi untuk bisa dilakukan pengoperasian. Jadi kalau di kita di dinas berarti ada suket, surat keterangan layak ketiga. Ini berlaku juga untuk produk-produk yang didatangkan dari luar negeri, bukan cuma produk dalam negeri saja. Mau itu dibeli dari Amerika, dibeli dari China, yang dibawa ke Indonesia, dipasang di tempat kerja, itu tetap harus dilakukan pengesahan pemakaian tadi. Nah, itu proses pengesahan teknis dari pemakaian atau penggunaan peralatan. Ini untuk ekosistem pengawasan ketiga secara nasional. Saya jelaskan tadi di materi kebijakan ketiga tadi. Kita next saja. Kemudian peran eksekutor di lapangan jelas pengawas dan ahli ketiga. Mandatnya di pasal 5 ayat 1 kita sudah jelaskan tadi juga. Pegawai pengawas itu representasi, pegawai pengawas ketenagakerjaan itu representasi dari pemerintah, bertugas untuk menjalankan pengawasan langsung atas ditaatinya peraturan perundang-undangan bidang ketiga di tempat kerja. Sementara untuk teman-teman ahli ketiga itu representasi dari perusahaan atau pengalaman profesional, dia bertugas untuk bantu pelaksanaan ketiga dan memberikan nasihat-nasihat atau terkait dengan keahlian teknisnya agar perusahaan bisa memenuhi standar sesuai dengan regulasi. Nah, untuk kelembagaan ketiga, tadi ada triasi kelembagaan internal pendukung. Jadi ada kedua ketiga, tadi kita sudah bahas, kemudian dokter perusahaan, kemudian ada poli perusahaan. Sudah kita next saja. Untuk ini kita next saja. Nah, kemudian kita coba masuk ke Undang-Undang Nomor 1 1970. Sedikit saya menjelaskan filosofi dan makna dari lambang ketiga yang ada di taman-taman semua, helm safety, ada di seragam itu, di seragam yang dibagikan seragam kerja itu. Jadi filosofi dan makna dari lambang ketiga itu, teman-teman bisa lihat untuk warna dasar warna hijau itu selamat, sehat dan sejahtera. Itu maknanya seperti itu. Karena warna hijau itu perlambangan dari kesejahteraan. Jadi di sini kenapa dipakai warna hijau? Karena itu artinya sehat, selamat dan sejahtera. Kemudian warna putih di belakang yang jadi backgroundnya itu bersih dan suci. Nah, untuk tanda palang di tengah itu artinya bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sakit akibat kerja. Itu tanda palang. Terinspirasi dari tanda palang merah. Cuma ini dia warna hijau. Kemudian roda gerigi yang mengitari itu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Yang saya sudah sebutkan tadi di depan. Bahwa orang bekerja itu bukan cuma kesegaran jasmani saja, harus rohani juga. Fisik maupun psikis. Nah, itu biasanya dimaknai dengan roda gigi yang berputar itu. Nah, jumlahnya ada 11. Jumlah roda gigi itu. Berarti ada 11 bab di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Gitu. Jadi kalau sampai teman-teman lihat ada lambang ketiga, hitung. Oh, cuma 10, lambang ketiga abal-abal. Hitung, berapa pun 12 lebih 1. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman harus paling tidak mengetahui lah filosofi dan makna dari lambang ketiga itu, karena teman-teman nanti mendapatkan lisensi ketiga, namanya juga lisensi ketiga. Masa teman-teman tidak memahami lambang ketiga itu? Nah, itu jadi 11 gerigi roda, 11 bab di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, itu buat pengetahuan untuk teman-teman saja. Mungkin saya yakin juga mungkin beberapa teman-teman peserta ini juga sudah tahu itu, tapi kita sampaikan lagi. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu, untuk ekosistem kepatuhan keselamatan kerja itu, yang pertama, dia melekat di pengurus atau di manajemen. Dia menjadi pemegang tanggung jawab utama atas segala macam fasilitas, maupun terkait administrasi, maupun terkait pembinaan atau edukasi. Itu tampilkan di pasal 6, pasal 7, pasal 8, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Kemudian untuk P2K3 wajib dibentuk. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib dibentuk di perusahaan. Ada di pasal 10. Kemudian untuk tenaga kerja, ya mereka menjadi eksekutor di lapangan dengan mendapatkan hak perlindungan dan kewajiban kepatuhan yang mutlak. Ada di pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, ada perlindungan lain terhadap siapa? Terhadap pihak eksternal atau tamu. Pihak luar juga wajib tunduk pada aturan-aturan yang sifatnya universal di area kerja. Ini ada di pasal 13. Jadi, tidak ada pengecualian di situ. Mau siapa sudah tidak usah menganggap orang yang pejabat-pejabat yang mau bupati, gubernur atau bukan. Bahkan menteri, bahkan presiden pun datang ke perusahaan, dia wajib untuk tunduk pada aturan universal area kerja. Apa itu? Dia harus pakai safety helm, dia harus pakai sepatu safety, sarung tangan, masker, mata. Itu. Bukan berarti karena ini P2 nih pandang begitu. Tentara jenderal dia tidak perlu, sabar dulu bos. Masuk di dalam area kerja itu dia tidak mengenal status pangkat-pangkat kadang-kadang. Jadi ya semua harus safety, gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu terkait dengan ekosistem kepatuhan keselamatan kerja. Kemudian untuk kewajiban pengurus, siklus pemeriksaan kesehatan itu ada di pasal 8. Nah, itu harus dilakukan oleh dokter perusahaan yang punya sertifikat atau lisensi atau SKP dari menteri. Ini Menteri Ketenagakerjaan. Jadi pada saat orang itu baru masuk kerja nih, untuk karyawan baru nih, maka dia harus dilakukan pemeriksaan awal tadi. MCU, medical check up. Ya, pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, kemudian kemampuan fisik pada saat awal dilakukan tes di situ. Nanti setelah itu ada fase transisi. Nah, itu juga wajib diperiksa kembali, periksa ulang bagi pekerja yang misalnya dia mau dipindahkan ke tempat lain gitu, yang kita tahu dia memiliki potensi bahaya yang besar. Tadinya cuma kerja di dalam ruangan, kemudian diarahkan untuk kerja di luar ruangan. Ini harus diperiksa lagi kesehatan, gitu. Karena tiba-tiba terpapar panas matahari sedikit, mulai damang, ingus, sama lele. Nah, makanya itu. Kemudian di fase ketiga itu dilakukan pengawasan yang berkala.
Jadi dilakukan pemeriksaan rutin dengan frekuensi minimal 1 tahun sekali harus dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, itu diatur di pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, kemudian ada kewajiban pengurus di Undang-Undang 170 ini ada di pasal 9 terkait dengan pembinaan dan edukasi. Jadi izin bekerja itu dikeluarkan oleh manajemen tadi, oleh pengurus tadi, itu selama pengurus itu yakin. Jadi dia mengeluarkan izin bekerja tadi, jadi pengurus hanya bisa mempekerjakan tenaga kerja ini tadi itu setelah pengurus itu yakin si tenaga kerja ini sudah memahami terkait dengan K3. Selama dia belum yakin, wah ini kayaknya orang ini belum paham terkait safety ini, maka dia dilarang untuk memberikan izin bekerja. Nah, teman-teman harus memahami itu. Karena apa? Kalau terjadi segala sesuatu yang bertanggung jawab pengurus. Itu. Manajemen yang bertanggung jawab. Apalagi kalau di cross check, wah ternyata dia tidak diberikan pemahaman terkait SOP yang bagus. Iya paham. Sebenarnya Tuhan juga lihat, sebenarnya Tuhan belum yakin. Wah itu bahaya. Kemudian terkait dengan kondisi bahaya di tempat kerja. Kemudian terkait dengan semua pengaman dan alat-alat perlindungan, safety device. Kemudian terkait dengan SOP, cara dan sikap bekerja yang aman. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan penggunaan alat pelindung diri yang tepat. Setelah itu semua terpenuhi, baru dia keluarkan izin kerja tadi. Si manajemen ini. Nah, itu kewajiban pengurus yang menjadi fondasi terkait dengan pembinaan dan edukasi, ada di pasal 9. Kemudian kewajiban lainnya untuk pengurus itu terkait dengan standar kepatuhan visual dan fasilitas, ada di pasal 14 Undang-Undang 170. Jadi pengurus itu diwajibkan untuk menempelkan atau menaruh teks Undang-Undang 170 itu di titik-titik tertentu di area kerja, supaya orang tuh selalu baca, selalu lihat, oh ini Undang-Undang 170, oh syarat keselamatan kerja, dan seperti itu. Nah, kemudian dilakukan kampanye-kampanye juga yang terkait K3 itu secara visual, pasang gambar-gambar dan poster-poster K3 tadi. Jadi mudah terlihat di mana-mana tampak. Kemudian dilakukan fasilitas pelindung tadi, sediakan APD secara cuma-cuma dan petunjuk-petunjuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain, tamu-tamu atau orang yang kebetulan berurusan di tempat kerja. Itu standar kepatuhan secara visual dan fasilitasnya. Ada di pasal 14 Undang-Undang 170. Kemudian kewajiban pengurus yang lainnya terkait dengan administrasi dan pelaporan untuk terjadinya insiden. Nah, di pasal 7 itu kewajiban pengusaha wajib membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian protokol darurat diatur di pasal 11. Menjadi kewajiban mutlak melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Wajib itu mutlak. Itu nanti patokannya di Permen 03 tahun 1998 terkait dengan tata cara pelaporan. Nah, di pasal 6 diatur tentang hak hukum. Jadi memiliki hak dan ketentuan untuk banding bagi pihak yang tidak menerima keputusan direktur terkait dengan pelaksanaan K3 itu tadi. Itu kewajiban pengurus terkait dengan administrasi dan pelaporan insiden di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, ada keseimbangan tenaga kerja antara hak dan kewajiban diatur di pasal 12. Jadi kewajiban tenaga kerja itu sifatnya mandatori. Jadi dia memberikan kewenangan yang benar. Jadi keterangan yang benar kepada pengawas ketenagakerjaan atau ahli K3 lah. Ya kalau kita masuk ada terjadi insiden atau kecelakaan, karyawan itu wajib memberikan keterangan yang benar. Tidak boleh foya-foya. Kemudian karyawan itu wajib memakai APD yang sudah disyaratkan. Itu hukumnya wajib. Kemudian karyawan itu, tenaga kerja itu wajib memenuhi dan mentaati semua syarat K3 tanpa pengecualian. Itu kewajiban. Nah, tentu saja tenaga kerja juga punya hak begitu. Empowerment. Jadi tenaga kerja itu berhak untuk meminta pengurus atau manajemen untuk secara aktif melaksanakan syarat-syarat K3 tadi yang ada itu. Kemudian dia juga punya hak veto gitu, hak veto terkait dengan keselamatan. Apa itu? Karyawan bisa menyatakan keberatan untuk bekerja kepada pengurus jika syarat-syarat K3 dia tidak yakin. Misalnya, syarat-syarat K3 itu belum terpenuhi secara memadai. Karena apa? Dia punya hak veto itu karena ini menyangkut dia keselamatan. Jadi bisa menyampaikan ke pihak manajemen, bos saya kayaknya keberatan. Ini tersafety sekali, bos. Gitu. Ya, dan perusahaan tidak boleh, kan harus kerja. Dia bisa melaporkan. Nah, kita bisa turun cross check. Bagaimana dipaksa orang melaksanakan pekerjaan kalau misalnya syarat-syarat K3 saja dia tidak yakin gitu. Dia tidak memadai. Nah, itu kira-kira keseimbangan antara hak dan kewajiban dari tenaga kerja yang diatur di pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Kemudian untuk ada aturan universal terkait dengan ruang lingkup kerja ada di pasal 13. Barang siapa yang akan memasuki tempat kerja diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk K3 tadi yang kita singgung di depan tadi. Jadi dia mentaati semua petunjuk K3, kemudian dia punya kewajiban untuk menggunakan APD yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman lihat ketentuan ini mengikat setiap individu tanpa kecuali, tanpa memandang status kepegawaian atau status karyawan dia gitu. Oh kalau kita manajer, oh tak perlu, kita harus bebas saja gitu, tidak ada yang marah gitu. Oh kalau kita owner, tak perlu kita masuk gitu. Nah, tidak seperti itu, karena ketentuan ini dia mengikat setiap individu orang per orang tanpa kecuali, tanpa memandang status karyawan, bahkan termasuk tamu, kontraktor atau ada pengunjung gitu, yang datang. Itu ada di pasal 13. Aturan yang universal terkait dengan ruang lingkup K3.
Kemudian di Undang-Undang 170 ada P2K3 tadi terkait dengan wadah. Dia menjadi wadah kolaborasi strategis pasal 10 antara pihak perusahaan dan manajemen dengan pihak pekerja. Di P2K3 itu di perusahaan itu sifatnya bipartit antara manajemen dan pekerja. Kemudian ini ekosistem ketiga yang kita ringkas Undang-Undang 170 untuk fokus area serta pasalnya. Untuk medis dan administrasi itu ada untuk pengurus itu di pasal 6, 7, dan 8. Apa itu? Tes kesehatan rutin, kemudian retribusi. Kemudian untuk edukasi dan fasilitas di Undang-Undang 170 itu diatur di pasal 9 dan 14 terkait dengan sosialisasi terkait dengan bayar ketiga, kemudian pemberian APD yang gratis, kemudian pemasangan poster-poster ketiga. Kemudian untuk kepatuhan operasionalnya di Undang-Undang 170 diatur di pasal 12 dan 13. Apa itu? Wajib menggunakan APD dan hak menolak bekerja apabila ada kondisi tidak aman. Kemudian terkait dengan pelaporan untuk insiden, itu kewajiban bagi pengurus di pasal 11. Pengurus harus melaporkan terjadinya insiden ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1998. Kemudian untuk pengawasan bersama itu ada P2K3, Panitia Pembinaan Keselamatan Kesehatan Kerja, tepatnya di pasal 10 yang mengatur tentang satu komite gabungan secara bipartit antara manajemen dan pekerja. Nah, keselamatan kerja bukanlah sekedar kepatuhan hukum individu, melainkan satu rantai mata rantai tanggung jawab yang saling mengunci antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam satu ekosistem. Nah, itu terkait dengan ekosistem ketiga yang kita ringkas di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Kemudian kita bahas terkait dengan anatomi kecelakaan kerja. Bagaimana kita menyingkap atau mengungkap biaya-biaya tersembunyi dan memutus mata rantai akar permasalahan terkait dengan kecelakaan kerja. Nah, kadang-kadang teman-teman misalnya ada ilusi kerugian terbatas. Masyarakat di luar sana kadang-kadang cuma melihat hal-hal yang terjadi di permukaan pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Itu cuma lihat direct cost, jadi kerugian-kerugian yang langsung. Penderitaan pribadi, oh ada yang luka fisik, wah ini ada yang trauma. Berdampak keluarganya ya pasti, wah ini keluarga akan merasa kehilangan. Dan kemudian beban tanggung jawab itu kemudian nanti ditanggung keluarga. Itu kerugian-kerugian terbatas yang kita lihat di permukaan. Tapi ada satu teori, namanya teori gunung es, bagaimana kita mengetahui risiko-risiko yang tidak dapat kita asuransikan. Apa itu? Ada kerugian-kerugian yang tidak langsung, atau biasanya kita sebut hidden atau indirect cost. Apa itu? Kerusakan material dan peralatan, biaya untuk mengganti aset yang hilang, kemudian kadang berhentinya proses produksi tadi, downtime operasional, jelas itu sangat berat karena menghentikan arus pendapatan dari perusahaan itu. Nah, risiko terbesarnya, kerugian terbesar justru bersifat tidak tergantikan dan tidak dapat dialihkan ke asuransi. Hilangnya kepercayaan masyarakat, pencemaran nama baik perusahaan. Nah, itu tidak bisa kita bayar begitu supaya masyarakat itu percaya, atau tidak bisa kita bayar supaya nama baik perusahaan itu kemudian muncul. Itu risiko-risiko akibat kecelakaan kerja. Nah, ada protokol penyelidikan, ada 6 langkah untuk membedah terjadinya insiden itu. Yang pertama, kita mengamankan tempat kejadian kita amankan, kemudian kita kumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta, informasi, kemudian kita menentukan urutan kejadiannya dari mana, kemudian kita tentukan penyebabnya apa, penyebab dari kecelakaan itu, kemudian kita membuat rekomendasi perbaikan ke depan ke pihak perusahaan. Nanti itu kemudian kita susun dalam bentuk laporan. Itu juga pekerjaan-pekerjaan semestinya yang dilakukan oleh teman-teman di Departemen HSE. Itu analisis investigasi kecelakaan kerja. Nah, untuk model penyebab kerugiannya, kita menggunakan teori efek domino dari H.W. Hendrik itu. Yang pertama lemahnya kontrol, kemudian ada penyebab dasar, kemudian ada penyebab langsung, terjadinya insiden, dan kemudian timbulnya kerugian. Di tahap akhir, untuk 3 dimensi kerugian itu, kerugian pada manusia, dampak, cedera, cacat, hingga fasilitas-fasilitas. Kemudian kerugian pada peralatan, dampaknya kerusakan mesin, instalasi, dan peralatan-peralatan itu hancur. Kemudian kerugian pada material, lingkungan, itu dampaknya ya produksi tadi gagal, produknya rusak, pencemaran lingkungan terjadi secara masif, secara massal. 3 dimensi kerugian yang muncul akibat terjadinya kecelakaan. Nah, untuk titik kontak ada mekanisme fisik dari sebuah insiden. Jadi untuk misalnya titik kontak dari insiden itu ada struck against. Jadi menabrak, membentur benda yang diam atau benda yang bergerak. Struck against. Kemudian ada struck by, terpukul, tertabrak benda yang bergerak. Jadi ada kita orang yang tabrak atau terbentur dengan benda yang diam atau benda bergerak, atau sama kita orang yang terpukul dan tertabrak dari benda yang bergerak itu tadi. Kemudian ada fell to, jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Kemudian ada fell on, jatuh di tempat yang datar. Kemudian ada caught in, tertusuk, terjepit, tercubit benda-benda yang runcing, tajam. Nah, sebenarnya ada caught on, terjepit, tertangkap, bahkan terjebak di antara objek-objek yang besar. Terjepit itu paling sering juga kita lihat. Kemudian ada caught between, terpotong, hancur, bahkan remuk. Kontak with apa? Biasanya terpapar listrik, ketegangan tinggi. Kemudian terpapar bahan-bahan kimia berbahaya. Kemudian terpapar radiasi. Kemudian terpapar panas atau suhu yang sangat panas.
Nah, di beberapa tempat juga ada suhu yang sangat dingin. Kemudian untuk overstress, apa tuh? Beban kerja itu terlalu berat, kadang-kadang terlalu cepat, kadang-kadang sangat tinggi tekanannya, pun besar. Nah, equipment failure-nya terjadi kegagalan di mesin dan lingkungan. Itu titik kontak terkait dengan mekanisme fisik sebuah insiden itu terjadi. Nah, ada anatomi penyebab langsung dan tindakan penyebab langsung, tindakan versus lingkungan. Jadi ada unsafe action, tindakan tidak aman, yaitu pelanggaran prosedur keselamatan oleh individu atau karyawan atau tenaga kerja itu. Ini dia berfokus pada perilaku si pekerja tadi, si manusia tadi. Biasanya untuk mengambil jalan pintas, gitu. Tidak mau mengikuti prosedur. Di jalan pintas saja. Akibat dari kurangnya kesadaran. Ya kalau belum celaka ya sudah terpapar, ambil jalan pintas terus. Nah, itu tindakan yang tidak aman atau unsafe action. Kemudian ada kondisi yang tidak aman, unsafe condition. Bahaya fisik di tempat kerja yang itu dia berpotensi memicu terjadinya insiden. Ya, fokusnya lingkungan, kadang-kadang ada kegagalan peralatan tadi, atau kegagalan sistem tadi, instalasi tadi, ataupun tata letak pengaturan peralatan tadi yang buruk. Itu menjadi anatomi penyebab langsung tindakan versus lingkungan. Nah, kemudian ada matriks diagnostiknya, kondisi yang tidak aman atau unsafe condition. Apa itu? Kegagalan fisik atau peralatan. Pelindung atau pembatas tidak layak. Peralatan sudah rusak, dipaksakan. Atau ketersediaan APD yang kurang. Atau bahkan kadang-kadang tidak layak. Ini APD sudah tidak layak lagi, paksa kurang untuk pakai. Kemudian ada faktor lingkungan kerja. Ada ruang kerja terbatas yang sempit atau confined space, ruang kerja terbatas. Kemudian ada temperatur yang ekstrim dan bising. Kemudian ada juga penerangan yang tidak memadai, gitu. Apalagi kalau orang bekerja di malam hari. Ada juga yang bekerja di dalam ruangan ventilasi tidak memadai. Kurang udara segar, kurang keluar masuk. Kemudian ada terpapar radiasi. Lingkungan kerja menjadi tidak aman karena ada radiasi dari bahan-bahan kimia di situ. Kemudian ada kegagalan sistemik. Apa itu? Sistem peringatan kurang. Sistem deteksi dini tadi itu kurang. Kemudian ada bahaya-bahaya kebakaran yang tidak terkontrol dan juga kebersihan dan terapian yang kurang. Masuk, ini fajar semua di sini, tambah air gitu. Tidak bersih sudah baru tidak rapi atau kurang rapi. Itu untuk kondisi tidak aman atau unsafe condition. Nah, lakukan inspeksi di lapangan, kemudian kita identifikasi kondisi-kondisi kritis. Teman-teman bisa lihat ada temuan-temuan yang terjadi, ini bisa menyebabkan kebakaran, misalnya seperti itu. Ya, ada kebersihan dan kerapian parah, malah bisa tersandung, atau tiba-tiba bisa terjadi korsleting, kebakaran. Kemudian temuan lain, tata letak peralatan yang tidak aman, memicu bahaya di ruang terbatas. Itu ruangan yang kecil, tata dia ini ada meja hook terlalu dekat dengan ini, tuh pas bergerak ke sana, meja hook tikang di sini, dekat tulang rusuk, tulang pinggul. Nah, kemudian ada temuan lain lagi, penempatan atau pemuatan tidak layak. Biasanya bahayanya ya dia runtuh, susun forklift, susun itu tidak rata, tidak ini, terus agak miring. Tahu-tahu orang pas lewat dia, nah, teman-teman bisa bayangkan dia berat. Kalau kita susun begitu, mana lewat dia tindis, almarhum itu bisa. Karena terlalu berat. Itu inspeksi lapangan, identifikasi kondisi-kondisi kritis. Nah, matriksnya tadi kan kondisi tidak aman, ini tindakan tidak aman, unsafe action. Biasanya pelanggaran operasional, pelanggaran SOP. Jadi dia melakukan operasi tadi, pekerjaan-pekerjaan tadi sebagai operator tadi tanpa otorisasi, tanpa izin, tanpa ada work permit. Kemudian dia gagal dalam memperingatkan atau mengamankan. Kemudian untuk kecepatan operasi tadi itu tidak layak. Orang ngebut-ngebut, padahal sudah ada ketentuan di situ berapa kilometer per jam, misalnya itu ada tanda-tanda. Kemudian gagal mengikuti prosedur tadi SOP-nya, dan kemudian servis berkala tadi alat itu tidak dilakukan, atau servis alat yang kadang-kadang sedang beroperasi. Kemudian unsafe action lain, tindakan-tindakan tidak aman lainnya, yaitu dia mengabaikan pengamanan. Jadi dia membuat alat pengaman tidak berfungsi, kemudian tetap menggunakan alat yang sebenarnya sudah rusak, begitu dipaksa. Kemudian juga ada yang menggunakan APD yang tidak layak. APD ini sudah tidak layak, dipaksa saja Pak. Nah, tindakan tidak aman lainnya terkait dengan postur dan kondisi kerja si personal tadi itu, terkait dengan ergonomi. Jadi ada pemuatan dan cara mengangkat yang tidak layak. Gitu. Kemudian posisi kerjanya juga tidak aman. Kadang-kadang dalam bekerja dia bercanda, main-main, bok-bok sedu, bok terek. Gitu. Dan justru yang paling parah, pada saat dia bekerja dalam pengaruh alkohol, mabuk, gitu. Atau ada konsumsi obat. Gitu. Nah, itu tindakan yang tidak aman, unsafe action. Bisa menyebabkan terjadinya insiden dan eksiden, bahkan kecelakaan kerja. Ada beberapa rekaman-rekaman bukti pelanggaran-pelanggaran terbuka yang nampak langsung. Misalnya begini, ada pelanggaran posisi tidak aman dan gagal mengikuti prosedur yang forklift. Kemudian untuk yang truk ini misalnya pelanggaran gagal mengamankan peralatan di posisinya yang fatal. Gitu. Kemudian pelanggaran lainnya operasi tanpa otorisasi dengan alat berat, gitu. Jadi main-main. Gitu. Nah, itu beberapa rekaman bukti lah. Terkait dengan pelanggaran prosedur secara terbuka. Nah, apa penyebab masalahnya? Ada tiga gejala penyebab langsungnya. Tindakan dan kondisi hanyalah gejala dari sistem yang gagal sebenarnya. Karena kalau sistemnya tidak gagal, hal itu bisa diminimalisir gitu, atau ditahan sehingga tidak terjadi gejala itu. Kemudian penyebab dasarnya sama tadi kita sudah sebut, ada faktor pribadi,
ada faktor pekerjaan. Jadi faktor pribadi itu kurangnya pengetahuan, kemudian ada motivasi yang buruk di situ. Kemudian untuk faktor pekerjaan, standar kerja yang tidak memadai, atau ada kerusakan atau keusahan alat. Kemudian lemahnya kontrol, lack of control. Jadi program ketiga itu tidak memadai. Kemudian standar program yang jelek itu menjadi penyebab dasar dari dan lemahnya kontrol, itu menjadi akar masalah. Nah, untuk teori efek domino itu memutus rantai efek domino. Jadi lemahnya kontrol, ada penyebab dasar, ada penyebab langsung. Biasanya kita langsung kasih putus di situ. Karena kalau tidak putus maka terjadinya insiden dan yang berakibat pada kerugian. Tahap 1 dan 2 itu kontrol dasar, fokus pada audit yang dilakukan oleh manajemen dan juga terkait dengan kebijakan ketiga yang diterapkan. Kemudian di tahap 2 ini itu penyebab langsung. Jadi fokus inspeksi lapangan dan pelatihan kepada pekerja. Ini dilakukan intervensi yang paling kritis di sini. Kalau misalnya kita gagal, dia masuk ke tahap 4, 5, 6 insiden dan kerugian. Fase yang betul-betul reaktif ini. Kalau sudah terjadi ya terlambat. Jadi take away investigasi tidak boleh berhenti pada siapa yang salah. Nah itu. Jadi investigasi tidak boleh cukup berhenti sampai di situ. Dia mempertanyakan siapa yang salah. Nah, itu. Investigasi harus mengungkap mengapa sistem ini dibiarkan saja begitu. Nah, begitu. Ada pernah kejadian kecelakaan 4 bulan lalu atau 6 bulan lalu, biar saja tidak lakukan investigasi. Itu tidak cari tahu penyebabnya apa ini, penyebab langsung, penyebab tidak langsung. Kemudian ada terjadi kejadian ini, ada kecelakaan dan seterusnya. Atau tahun lalu ada kejadian, dibiarkan saja. Gitu. Jadi tekniknya ya jelas, investigasi tidak boleh berhenti cuma cukup mencari tahu ini siapa yang salah. Tetapi investigasi itu harus mengungkap jika sampai kecelakaan ini terjadi sudah 2 kali atau 3 kali ini. Gitu. Tunggu, jadi kenapa sistem ini dia membiarkan gitu? Kenapa manajemen diam? Kecelakaan di sini kan sudah terjadi. Ada 1 meninggal, 1 luka, 1 ini. Bulan apa gitu? Kok ini masih terjadi lagi kecelakaan? Nah, jadi sintetis dari teori efek domino itu adalah untuk memutus rantai dari efek domino itu. Kalau boleh. Jadi di tahap 3 inilah yang paling penting ini, penyebab langsung ini. Ya, tetap harus fokus untuk melakukan inspeksi di lapangan dan dilakukan pelatihan-pelatihan pada para pekerja tadi. Itu intervensi yang paling kritis karena begitu kita berhenti sampai di situ, maka terlambat. Fase reaktifnya ya terjadi insiden, ada orang cedera, ada orang meninggal yang ujung-ujungnya menyebabkan kerugian dari kedua belah pihak gitu. Korban juga rugi, perusahaan juga jelas rugi kan terkait dengan asetnya dia. Nah, bagaimana menghitung kerugian kecelakaan yang terlihat sama dengan meremehkan ancaman yang menenggelamkan perusahaan. Jadi jangan tunggu insiden baru kita orang lakukan tindakan, identifikasi tindakan dan kondisi tidak aman, tapi harus lakukan setiap saat, setiap hari. Kemudian investigasinya harus tuntas, cari akar masalah hingga ke level paling di bawah, lemahnya kontrol tadi. Kemudian cegah kerugian yang tak terlihat itu. Lindungi nyawa. Sekali lagi, nyawa manusia itu di atas segala-galanya. Jadi lindungi nyawa pekerja, lindungi juga nama baik dari perusahaan. Itu bagian dari kesimpulan. Ketiga bukan sekedar aturan, melainkan perlindungan aset. Nah, apakah kecelakaan itu bisa diramalkan? Rekan-rekan sekalian, bisa. Jadi membaca tanda bahaya, kemudian ada panduan komprehensif terkait dengan ketiga. Apakah kecelakaan itu bisa diramalkan? Jadi bisa membangun kerangka logis, secara logis dan proaktif dalam ketiga. Mengubah kepatuhan yang pasif tadi menjadi prediksi-prediksi yang sistematis. Gitu. Jadi, apakah kecelakaan bisa diramalkan? Nah ini, jadi semacam matematika sebagiannya, piramida kecelakaan. Kalau ada satu kematian di atas, di puncak atas, ada terjadi satu kecelakaan serius. Berarti itu ada pernah terjadi 10 kali kecelakaan ringan secara terus-menerus. Kalau ada terjadi 10 kali kecelakaan ringan secara terus-menerus, maka sudah pasti ada sekitar terjadi 30 kali kerusakan properti. Kerusakan yang kecil-kecil atau yang besar, yang jelas ada kerusakan properti. Kalau ada terjadi kerusakan properti tadi yang 30, turun lagi. Pasti ada kondisi kurang lebih sekitar 600 kali, kondisi-kondisi hampir celaka, atau nyaris celaka, atau near miss. Kalau ada 600 kali kondisi-kondisi near miss tadi, maka dipastikan ada 10.000 perbuatan dan kondisi tidak aman atau bahaya. Itu cara matematika sebuah insiden. Gitu. Hitung-hitungan dari sebuah insiden. Kita sebut dengan piramida kecelakaan. Itu teman-teman harus. Kalau itu kita hitung dari atas, kalau kita hitung dari bawah sama sebaliknya. Ada 10.000 perbuatan dan kondisi yang tidak aman tadi, unsafe action dan unsafe condition, maka pasti ada 400 kejadian nyaris celaka atau near miss atau hampir celaka. Ada 600 kejadian near miss, sudah pasti ada 30 kali kerusakan properti. Ada 30 kali kerusakan properti, naik lagi ada 10 kali kecelakaan ringan. Nah, kalau sudah 10 kali kecelakaan ringan, tunggu saja, pasti ada satu kematian di situ. Itulah atau kecelakaan serius lah. Itulah siklus dari piramida kecelakaan kerja. Nah, ini prediktor kematian ada di sekitar kita berdasarkan tadi yang slide sebelumnya. Kecelakaan fatal bukan kebetulan, gitu. Bukan kebetulan acak. Tapi satu kematian adalah hasil matematis dari pembiaran-pembiaran terhadap ya kurang lebih sekitar 10.000 kondisi dan perbuatan yang tidak aman. Kita tahu ya asal kita kuat-kuat untuk hitung, untuk memprediksi saja. Gitu. Untuk mengendalikan angka 1 di puncak piramida adalah mustahil. Gitu.
Strategi ketiga modern terfokus penuh pada pemindaian, pendeteksian dan eliminasi 10.000 anomali di pasar piramida tadi, dasar piramida tadi.